Halo sahabat semua, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Di siang hari yang mendung ini, kita berada di stasiun LRT yang sedang dibangun, yaitu di sekitar Cawang. Di belakang kita itu adalah Halim Perdana Kusuma ya, atau daerah Halim. Kita menuju ke arah Pancoran. Nah, Jakarta sudah memasuki PPKM level 1 ya, dan di hari ini kita lihat di sini ya banyak sekali kendaraan yang lewat ya, dan cukup padat ya. Seperti kita ketahui bahwasanya proyek LRT ini ya akan selesai di tahun 2022, tepatnya di bulan Juli ataupun di awal Agustus nantinya. Maka daerah sini masih akan berlangsung kemacetan karena di bawah stasiun ya yang sedang dibangun atau masih under mungkin bukan konstruksi lagi tapi sudah mungkin finalisasi, masih menyempit ya, dan membuat arus kendaraan dari arah kita, arah Halim ataupun dari arah Cawang UKI menuju ke sini bertemu dan kemudian menyempit menjadi 2 lajur saja. Nah, sedangkan kendaraan berada di 4 baris atau 4 lajur dalam hal ini, bahkan 5 mungkin ya. Sehingga pada saat masuk ke bawah sana menjadi sangat sempit ya, dan harus bergantian. Di kanan ya, di dinding dari pembatas beton ini di atasnya ya, ini mungkin terbuat dari papan ya, banyak goresan. Tentunya ini karena kendaraan-kendaraan yang mungkin spionnya menyenggol dari si pembatas. Di balik pagar pembatas ini terdapat ruangan ya, kemudian juga tempat parkir ini bagi para pekerja dan petugas pihak pelaksana atau kontraktor dari LRT Jabodebek ya. Ini adalah LRT Jabodebek yang berbeda dengan LRT Jakarta, karena LRT di sini menyambungkan dari arah Bekasi dan dari arah Cawang menuju ke arah Jakarta yang nanti akan berakhir di Duku Atas. Di mana di Duku Atas sendiri sedang dibangun yang namanya jembatan penyeberangan multiguna. Proyek LRT yang bagian sini ya dilaksanakan oleh PT Adi Karyaya tadi ya. Nah, kalau di bawah kita tidak bisa melihat lebih detail apa yang terjadi di atas sana. Tapi di YouTube channelnya atau media sosialnya LRT Jakarta Satuan Kerja ya, kita sudah lihat stasiun LRT Cawang ini cukup besar ya, karena akan menampung para penumpang yang akan bertukar platform ya atau tujuan, kemudian pindah ke kereta berikutnya. Jalan di sekitar di bawah stasiun LRT Cawang yang sedang dibangun ini, baik jalan yang sebelumnya juga itu masih banyak yang mengalami kerusakan ya, dan belum diperbaiki. Mudah-mudahan setelah proyek ini selesai ya, tentunya difinalisasi terlebih dahulu dan siap beroperasi, jalan di sini juga dimuluskan kembali dan diperbaiki tentunya, karena di sini lumayan ajut-ajutan di bagian sini, kemudian nanti di bagian depan. Ya, di awal November ini setelah sekian lama kita tidak melihat di bagian sini tentang update dan progres dari konstruksi LRT Jabodebek yang berada di sepanjang Cawang menuju ke arah Pancoran kemudian ke Kuningan ya, kita dapati langsung macet dan arus lalu lintas sangat padat. Kecepatan kendaraan kalau lagi sangat padat begini ya sekitar 0-5 km per jam lah ya. Nah, di sebelah kiri itu ada Signature Park Grande. Ya, itu adalah apartemen yang berada di sekitar stasiun LRT. Di depan sana itu ada stasiun LRT Ciliwung ya. Tentunya kawasan residensial atau apartemen atau rumah kawasan hunian penduduk yang dekat dengan stasiun akan memudahkan para pengguna moda transportasi menjangkaunya ya. Secara akses itu tidak jauh, kemudian dalam perjalanan mungkin hanya akan makan waktu 5-10 menit gitu ya, atau malah kurang dari itu. Apakah Jakarta kembali ke
normal ya, kita lihat nanti di depan sebenarnya ini macetnya karena apa gitu. Nah, kita maju sedikit ke sini ya, di bawah pilar-pilar LRT yang sudah jadi ya dan sudah terbangun ini sudah terdapat jalur pedestrian atau pejalan kaki yang cukup memadai. Kemudian juga ada taman-taman di bawahnya yang sudah ditanami banyak tumbuh-tumbuhan. Hanya saja mungkin di beberapa tumbuh-tumbuhan di sini ada yang mungkin tidak rapi atau kurang terawat. Mudah-mudahan nanti setelah LRT Jabodebeknya beroperasi secara penuh ya, taman-taman di bawah ini jadinya benar-benar terawat dan enak dilihat serta nyaman untuk dilewati oleh para pejalan kaki dan pengakses moda transportasi LRT Jabodebek. Hal lain yang perlu kita perhatikan di sini ya, yang dapat kita lihat adalah masih adanya kabel udara yang berseliweran ya. Mudah-mudahan nanti masuk program SJUT yang sedang berlangsung saat ini. Semoga Jakarta bisa terbebas dari kabel udara yang membuat semrawut mungkin ya dalam hal ini. Namun ini sudah terjadi dari waktu ke waktu sehingga butuh effort atau usaha serta waktu dan schedule yang tepat untuk melakukan penanaman kabel ya ke bawah tanah. Nah, di depan kita ini kita sudah berada di bawah stasiun LRT Ciliwung ya. Nah, ini jalannya semakin lama semakin menyempit dan ini masih ditutup dengan pagar seng. Oke, kita sudah lihat penyebab dari kemacetan ini yaitu adanya apa nih? Oh, AETRA. AETRA ini berkaitan dengan pengadaan air bersih, penyedia air bersih di Jakarta. Jadi ini adalah pekerjaan pipa air ya, pipa air bersih nih. Kita lihat. Hati-hati ada pekerjaan pemasangan pipa air bersih. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari kemacetan karena jalannya menyempit. Jadi beberapa hari belakangan di daerah Cawang sini selalu terjebak macet ya karena adanya proses pemasangan instalasi ya pipa air bersih di sekitar sini. Ditambah lagi ada halte Transjakarta, jadi semakin menyempit daerah sini. Ya mungkin bagi sahabat-sahabat semua dapat menghindarinya ya sehingga bisa lebih cepat sampai ke arah tujuan. Kita lanjutkan perjalanan di sekitar pintu tol Cawang. Sama seperti sebelumnya ada tanaman-tanaman dan jalur pedestrian. Tanamannya udah daripada tinggi-tinggi, mungkin perlu dirapikan agar lebih enak dilihat dan nyaman kita berjalan juga ya. Oke, di sini jalannya juga agak jelek ya, agak kurang bagus ya. Di sini malah kemarin sempat ada lubang ya, kemudian sudah ditambal. Nah, di depan kita ini ada stasiun LRT satu lagi ya dan cukup berdekatan dengan stasiun LRT Ciliwung. Nah, di sini ya di setiap stasiun LRT kalau kita lihat itu berada di dekat jembatan penyeberangan sehingga mungkin nantinya akan lebih cepat dan lebih efisien untuk menyambungkan jembatan penyeberangan tersebut dengan LRT atau stasiun LRT yang sudah ada. Nah, di sini malah tumbuhannya belum tinggi-tinggi di sekitar Satpol Lantas ya di situ ya. Dan jalannya lumayan kurang rata atau banyak lubang-lubang. Terutama ini karena kita juga sedang memasuki musim hujan. Jadi beberapa jalan mungkin melunak dan beberapa kendaraan berat lewat sehingga membuat jalannya menurun atau berlubang seperti ini. Untuk jalur dari Cawang menuju Duku Atas ini belum pernah diuji coba dengan menggunakan kereta LRT yang buatan Inka yang kita lihat yang merah-merah ya kalau dari arah Taman Mini ke arah Cibubur. Mungkin ini akan menunggu kesiapan sepenuhnya di stasiun Interchange
LRT Cawang, sehingga bisa kereta LRT-nya dibawa dan diuji coba ya ke arah Cawang, kemudian ke arah Pancoran, dan lanjut ke Kuningan serta ke Duku Atas. Di bagian Kuningan sendiri atau sekitar Rasuna Said juga masih menunggu proses konstruksi jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk akses para pengguna LRT ya, dari kiri kanan jalan naik ke atas kemudian masuk ke stasiun LRT. Di bawah stasiun LRT-nya juga terdapat halte Transjakarta yang diintegrasikan dengan stasiun, sehingga mempermudah para pengguna untuk bertukar moda transportasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, di depan sini kita lihat ada stasiun lagi ya, stasiun LRT. Jadi dari Cawang sampai ke sini tadi sudah ada 1, 2, 3 stasiun sampai di sini ya, selain Cawangnya tentunya. Di bawah sini juga masih berlangsung proses konstruksi akhir kali ya, dan finalisasi, karena ini secara atap dan lain-lain ini sudah selesai lah bisa dibilang, dan sedikit penyempitan di bagian stasiunnya saja. Di sini juga kita lihat ada jembatan penyeberangan orang yang berada di dekat sana dan juga sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta Pancoran Barat. Nah, di depan Smesco ini ada satu pekerjaan yang kita tidak tahu nih pekerjaan apakah yang sedang dilakukan, karena ada semacam pengangkat ya, pengangkat kayak orang untuk naik ke atas. Proyek LRT Jabodebek ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional adalah proyek yang dikerjakan bersama antara pemerintah pusat, ya, kemudian pemerintah daerah dan badan usaha milik negara lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kawasan-kawasan pendukung di sekitar infrastruktur yang dibuat. Ya. Adanya jalur LRT ke arah Kuningan ya, ke arah Rasuna Said situ, kemudian sampai ke Duku Atas, tentunya akan membantu para penumpang yang dari arah Bekasi, yang dari arah Cibubur ya, untuk dapat cepat mencapai tempat kerjanya. Nah, kita tahu daerah Kuningan, daerah Duku Atas merupakan daerah pusat perkantoran ya, di Sudirman dan di area Rasuna Said Mega Kuningan situ. Kemudian ada SCBD agak ke arah selatannya. Harapkan para pengguna kendaraan pribadi ya, yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi kemana-mana ya, bisa menggunakan moda transportasi ini yang mudah-mudahan tarifnya juga terjangkau ya, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi populasi kendaraan di Jakarta, dan juga mengurangi tentunya polusi udara. Ada hal yang kita bisa lihat di flyover Kuningan ini ya, kabel-kabel dibawa ke kiri kembali setelah naik di jembatannya, karena kalau menyeberang di bawah itu langsung di perempatan akan bergelantungan seperti itu, mungkin akan mengganggu lalu lintas ya. Ini salah satu polisi tidur yang cukup keras di Jakarta sepanjang perjalanan kita. Oke, kita sudah sampai di sekitar pintu tol Kuningan dan kita akan masuk ke Kuningan Barat. Di sini ya, terima kasih perhatian dan dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih juga buat para pekerja konstruksi ya LRT Jabodebek yang selalu bekerja siang malam untuk dapat memberikan kontribusi sehingga Indonesia semakin maju dalam hal transportasi. Salam sehat dan selamat berkarya.